Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di video pembelajaran untuk seri perkuliahan matematika dasar untuk fisika yang diselenggarakan di jurusan Fisika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Semarang. Pada sesi kali ini kita akan membahas tentang teknik operasi integral, berbagai macam teknik yang sering kita jumpai dan sering kita lakukan untuk memecahkan persoalan-persoalan integral dalam fisika. Yuk kita ikuti video ini selengkapnya. Jika video dalam channel ini bermanfaat, silakan like, share, komen, dan jangan lupa untuk subscribe dan klik tombol loncengnya. Pada sesi yang lalu kita telah membahas tentang konsep dasar dari integral. Kemudian kita juga telah membahas tentang aturan dari antiderivatif yang banyak kita gunakan dalam menyelesaikan persoalan integral di dalam fisika. Kita telah belajar bagaimana untuk mencari f besar sebagai antiderivatif dari f kecil jika f kecil ini adalah merupakan turunan dari f besar ini. Jadi f besar merupakan antiderivatif dari f kecil. Pada sesi yang lalu kita juga telah membahas apa yang disebut dengan integral tertentu atau definite integral, dan yang kedua kita juga sudah membahas tentang apa itu integral tak tentu atau indefinite integral, di mana dalam indefinite integral jika kita memiliki suatu integral dengan integrannya adalah turunan pertama dari fungsi f besar ini terhadap x dx, maka hasilnya adalah f x itu sendiri. Ini yang disebut dengan antiderivatif. Pada sesi kali ini yang pertama akan kita bahas berkaitan dengan integral parsial atau integral by part, teknik integrasi ini. Teknik ini banyak kita jumpai manakala fungsi integran yang ada dalam integral tersebut ada dua buah fungsi, ya. Kemudian kita harus mengintegralkannya bagian per bagian. Pada saat kita belajar tentang derivatif dan diferensial total, ketika kita memiliki suatu fungsi f(x) misalnya, f(x) ini adalah fungsi terdiri dari fungsi u dan v, maka turunan total dari fungsi f ini dapat kita cari dengan menggunakan teknik diferensial total. df sendiri, karena f sebagai fungsi dari u dan v, ya, u dan v ini, maka turun atau diferensial total dari f itu adalah turunan parsial dari f itu untuk masing-masing variabelnya. Karena variabelnya u dan v, maka df sama dengan ya do f do u du untuk v-nya konstan, dan do f do v untuk u-nya konstan dv. Seperti itu. Tentu kalau kita telah paham tentang bagaimana derivatif yang telah kita pelajari pada bagian-bagian yang lalu, kita dengan mudah dapat menurunkan ini. Sehingga kalau kita lihat turunan total dari f atau duv, karena f sama dengan uv, maka ini turunan parsial uv terhadap u dengan v konstan, maka v-nya kita keluarkan. Nah, ini du ya 1. Berarti v kalikan dengan 1 du.
pada bagian yang kedua juga sama, karena ini U-nya konstan, O-nya kita keluarkan ya, sehingga menjadi U. Ini dV ya, berarti ya 1 kemudian dV, maka U kalikan 1 dV. Sehingga turunan total dari fungsi f sebagai fungsi dari U dan V ya, variabel U dan V, di mana U juga merupakan fungsi dari X dan V juga merupakan variabel atau fungsi dari X, maka df sama dengan V du plus U dV. Kalau ini kita buat dalam bentuk turunan fungsi f terhadap X misalnya, atau df dx, maka sama halnya kita akan membuat berarti ya ini dx-nya kita tuliskan di sini, dx dituliskan di sini. Sehingga df dx atau turunan fungsi f terhadap X itu sama dengan duv terhadap X sama dengan V du dx plus U dv dx. Sehingga dengan demikian, kalau kita menyusunnya dalam bentuk integral, kita buat integral. Ini lihat ya, tadi ini adalah integral tak tentu yang tadi saya sampaikan. Ini adalah turunan UV terhadap dx, kita integralkan terhadap X, maka hasilnya tentu adalah ini adalah UV kan, ini adalah UV. Sedangkan ini V du dx dx, ya ini berarti bisa kita coret. U dv dx berarti juga bisa kita coret. Sehingga hasilnya adalah UV sama dengan integral V du plus integral U dv. Integral ini format ini mungkin pernah Anda peroleh ketika Anda ada di sekolah menengah atas. Bila kita pindahkan ruas, yang ini kita pindah ruas ke sini, kemudian yang ini kita pindah ruas ke sini, maka akan kita peroleh satu persamaan, satu integral yang sudah sangat Anda kenal di sekolah menengah yang lalu. Apa itu? Integral U dv sama dengan U kali V minus integral V du. Ini yang kita sebut sebagai integral teknik integrasi by part atau integral parsial. Pada kenyataannya, untuk teknik ini, agar kita dapat menyelesaikan integral ini dengan mudah, tidak rumit, maka tekniknya biasanya kita akan memilih variabel U, itu adalah variabel yang dapat diturunkan sampai 0. Misalnya X kuadrat, itu bisa kita turunkan kan, X kuadrat diturunkan terhadap X, maka misalnya 2X. Nah, 2X diturunkan terhadap X, maka 2 diturunkan terhadap X 0, seperti itu. Berarti ini yang bisa kita pilih sebagai U-nya. Nah, tapi kalau misalnya kita ada ln X misalnya, maka ini nggak pas kalau kita jadikan sebagai pilihan U seperti itu. Sebagai contohnya, misalnya kita punya X sin X dx. Integral dari X sin X dx. Bagaimana kita memilih U-nya? Apakah kita memilih sin X atau kita memilih X? Tentu kalau kita lihat, tekniknya kita harus memilih variabel yang dapat diturunkan sampai 0, maka tentu kita akan memilih U, itu adalah X. Jadi X itu kita anggap sebagai U. Jika U sama dengan X, maka sin X div X itu adalah dv. Jika kita tahu bahwa U sama dengan X, maka turunan U atau diferensial U apa? Diferensial U adalah sama dengan
dx. Kalau kita sudah memiliki dv sama dengan sin x dx, maka untuk mencari v, kita cukup mengintegrasikan dari fungsi sin x tersebut terhadap x tentunya. Jadi v sama dengan integral sin x dx sama dengan min cos x. Coba kita lihat penyelesaian dari integral tersebut. Integral x sin x dx ini. Tadi kita sudah punya bahwa x sama dengan u atau u sama dengan x dan dv sama dengan sin x dx. Ingat, karena kita memilih u, x, kenapa? Karena ini dapat kita turunkan sampai 0. Kemudian du-nya berarti dx, kemudian v-nya adalah min cos x yang merupakan integral dari dv dx. Oke, kalau begitu coba kita lihat integral x sin x dx itu sama dengan kan tadi integral dari u dv sama dengan integral sama dengan uv min integral v du. Nah, jadi kalau begitu kita bisa mengintegrasikan integral x sin x dx sama dengan, ingat, u-nya adalah x, u adalah x, kemudian v-nya adalah min cos x ini. Ini adalah v. Ini adalah v. Nah, kemudian min integral dari v-nya min cos x, kemudian dx-nya itu adalah du-nya adalah dx ini, du-nya adalah dx ini. Nah, sehingga kalau kita integralkan, kita lanjutkan perhitungannya akan menjadi min x cos x, ini min plus integral cos x dx. Kita dengan mudah mengetahui bahwa integral dari cos x itu adalah sin x. Sehingga hasilnya adalah integral dari x sin x dx sama dengan min x cos x plus sin x plus c. Mudah kan? Ya, jadi ini sangat-sangat mudah. Ya, Anda harus sugesti diri sendiri ketika mengerjakan berbagai macam soal-soal semacam matematika seperti ini, bahwa Anda itu punya kemampuan dan bahwa apa yang soal-soal yang Anda pecahkan itu pasti bisa dipecahkan dengan mudah. Dengan sugesti seperti itu, maka akan menstimulus otak Anda untuk berpikir lebih mudah. Jika sejak awal Anda sudah menyatakan bahwa matematika seperti ini sulit, maka Anda akan terstimulus untuk menyatakan bahwa semua soal itu sulit untuk dikerjakan. Padahal kalau kita lihat seperti ini, maka soal-soal tersebut sangat-sangat mudah. Oke. Oke, kita lihat contoh berikutnya. Kalau kita misalnya punya seperti ini, integral x eksponensial x dx. Ayo, bagaimana cara mengintegrasikan integral by part? Tentu kita bisa menyusunnya, bisa menyelesaikannya dengan teknik tadi, di mana kita memilih u itu adalah fungsi yang dapat kita turunkan menjadi 0. Apa itu? Tentu x ini. Ya, tentu x. Oke, kalau begitu u-nya sama dengan x dan dv sama dengan eksponensial x dx. Kalau kita turunkan, diferensialkan, untuk u menjadi du adalah dx, sedangkan v kita bisa integralkan dari dv, maka akan sama dengan eksponensial x. Karena
integral dari eksponensial x adalah integral dari eksponensial x dx adalah eksponensial x. Oh, dengan begitu kita dapat dengan mudah untuk memasukkannya ke integral u dv sama dengan u v min integral v du. Oke, berarti sama dengan u-nya adalah x, v-nya adalah eksponensial x, min integral v-nya adalah eksponensial x, du-nya adalah dx. Tentu ini kita dengan mudah untuk menyelesaikannya, sehingga sama dengan x eksponensial x min integral eksponensial x itu adalah eksponensial x itu sendiri, plus c sebagai suatu konstanta. Kalau kita sederhanakan, eksponensial x-nya kita keluarkan, maka akan menjadi eksponensial x dikalikan dengan x min 1 ditambah dengan sebuah konstanta. Lagi-lagi ini adalah sangat-sangat mudah. Berikutnya untuk contoh yang ketiga. Nah, sekarang kita tahu nih, kita memperoleh soal di mana eksponensial x, integral dari eksponensial x cos x dx. Tentu kita nggak tahu nih, loh ini mana yang bisa kita turunkan. Mana yang bisa kita turunkan bisa ketemu 0. Eksponensial x tidak. Cos x apalagi. Nah, kalau kita memiliki seperti ini, maka tekniknya adalah kita pilih u-nya yang bukan trigonometri. Ya, karena apa? Karena untuk trigonometri, fungsi trigonometri integralnya nanti ketika atau turunannya itu adalah akan berulang, akan periodik seperti itu. Jadi cos x menjadi sin x cos x sin x dengan tanda plus minus seperti itu ya. Nah, sehingga kalau kita menemui soal-soal seperti ini, maka kita misalkan u-nya adalah eksponensial x. Kalau begitu, dv-nya sama dengan cos x dx seperti ini. Ya, dengan cara yang sama, maka du-nya kita turunkan, berarti kita diferensialkan. Du sama dengan d eksponensial x, berarti sama dengan apa? Ya, sama eksponensial x dx. Nah, sedangkan dv, kalau kita mencari v, maka biasa ya, kita integralkan. Integral dari cos x dx adalah sama dengan sin x. Itu adalah dasar banget. Anda tentu harus sudah paham dari awal. Nah, jika kita memiliki misalnya integral eksponensial x cos x dx, maka dengan integral by part, kita akan bisa menuliskan sama dengan uv min integral v du. Ini ya nih, v du. Du-nya adalah eksponensial x ya ini ya. Du-nya sin x-nya adalah v. Kok sulit sekali? Tidak. Coba kita lihat, kita berpikir secara sistematis. Kalau begitu ini eksponensial x sin x sudah ketemu min. Nah, sekarang ketemu lagi integral dari eksponensial x sin x dx. Nah, kita tentu karena ini hampir sama dengan bentuk yang pertama yang kita cari, maka kita misalkan lagi integral by part. Jadi kita ulang lagi untuk bagian atau suku kedua di sebelah kanan ini. U-nya apa? Eksponensial x. Kemudian tentu dv-nya adalah sin x dx. Dengan demikian, kalau kita turunkan, diferensialkan u menjadi eksponensial x dx, sedangkan v-nya adalah min cos x. Sehingga suku kedua yang dari ruas sebelah kanan itu dapat kita tuliskan sebagai integral eksponensial x sin x dx sama dengan min eksponensial x cos x ditambah dengan integral dari eksponensial x cos x dx. Kita lihat nih, ini sama dengan yang di sini ya, ini sama. Kalau begitu
integral ini nanti dapat kita sederhanakan. Coba kalau kita sederhanakan bagaimana? Integral eksponensial x cos x dx berarti sama dengan eksponensial x sin x ini, ya. Kemudian yang belakang kita ganti menjadi ini, ya, kita ganti ke sini. Jadi sama dengan min dari min eksponensial x cos x plus integral eksponensial x cos x dx. Sehingga kalau kita lihat ini menjadi plus, ya, kemudian ini min. Kalau ini kita suku yang ini, ya, suku yang ketiga ini kita pindah ruas ke kiri, maka akan menjadi plus, ya, plus 2 integral eksponensial x cos x dx sama dengan yang ini. Loh, nah kalau begitu integral ini apa? Ya berarti ini kita pindah ruas ke sini kan? Berarti sama dengan setengah eksponensial x kalikan dengan sin x plus cos x. Oh, ternyata bisa seperti itu. Ternyata bisa seperti itu, ya. Jadi integral eksponensial x cos x dx dapat kita cari dengan cara integral by part, di mana fungsi yang dia dapat dikatakan cycle, jadi berputar, ya, bukan periodik, mungkin cycle gitu. Nah, maka dapat kita jadikan sebagai dv-nya, sehingga kita akan ketemu persamaan ini. Mudah kan? Mudah. Jadi sangat mudah, ya. Tanamkan dalam otak Anda bahwa ini sangat mudah. Saya akan memberikan beberapa latihan kepada Anda agar tangan Anda lemes, bisa oret-oretan, bermain-main dengan integral by part ini. Nanti akan saya sampaikan melalui Google Classroom kita. Jika video dalam channel ini bermanfaat, silakan like, share, komen, dan jangan lupa untuk subscribe dan klik tombol loncengnya.